Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama untuk menyaksikan cuplikan video berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Let's go, guys. Nah, siapa pemain-pemain yang rencananya akan diambil oleh PSSI dalam hal ini oleh Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir yang tentunya berkoordinasi penuh dengan STY. Ini untuk mempertajam. Dari info terakhir saya coba untuk mengecek ya kemarin beliau Pak Ketua Umum untuk menanyakan tentang penambahan pemain ini. Pak Ketua Umum bilang ada. Kemarin bagaimana dengan Kevin Dix? Ya. Jadi informasi yang disampaikan oleh Bang Ropan ini terpercaya ya. Jadi dia tanya langsung kepada Pak Erick Thohir. Dan Pak Ketua jawab, oke, dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan, sedang diusahakan. Oh, sedang diusahakan ya, Kevin Dix dan Ole Romani. Kevin Dix ini, ya karena keluarga dia sudah membuka diri, dan Kevin Dix ketika tidak dipanggil oleh Ronald Koeman di tim nasional Belanda, di mana ia mengharapkan untuk bisa ikut di Euro, gagal, mungkin dia sudah mengatakan bahwa siap untuk... Ya, saya berharap dengan diupayakan kedua pemain ini, itu lini serang Timnas Indonesia akan semakin tajam. Karena kita tahu semakin hari lawan-lawan yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah lawan-lawan yang keras yang menjadi langganan Piala Dunia. Protes keras. Negara ini ingin Indonesia keluar dari ASEAN. Tindakan naturalisasi Indonesia yang cukup masif membuat negara tetangga melakukan protes keras. Thailand merasa jengkel dengan pergerakan PSSI yang benar-benar bermanuver dalam mencari pemain keturunan. Mereka khawatir bahwa Indonesia akan menjadi tim ASEAN rasa Eropa dengan kualitas yang berbeda. Dan tim nomor 1 di ASEAN tersebut menganggap Indonesia menjadi pesaing terberat untuk sekarang ini. Tim Vietnam menurut Thailand sudah kadaluarsa. Mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi Thailand. Protes keras negara. Ya, jadi FIFA aja nggak melarang kok ya. Itu ada dalam aturan FIFA. Dan kenapa Thailand mau protes keras sampai ingin Indonesia dikeluarkan dari ASEAN ya? Mereka hanya takut saja dengan kekuatan Indonesia rasa Eropa hari ini. Ya, nggak ada salahnya. Indonesia benar-benar sudah ditakuti hari ini ya. Luar biasa sih. Sebelum Indonesia, Vietnam dan Thailand udah pernah ngerasain gimana atmosfer babak final kualifikasi Piala Dunia atau babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hasilnya hancur lebur, Pak. Hancur lebur. Jadi Thailand dan Vietnam ini masuk babak ketiga masing-masing di Piala Dunia 2018 dan 2022 kemarin. 2018 Thailand lagi OPP-nya, di situ Canatip lagi di peak season-nya. Dia berada satu grup sama Jepang, Arab, Australia, Uni Emirat, Irak, dan Thailand. Sedangkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022 bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, Tiongkok. Hasilnya Thailand dari 10 pertandingan nggak pernah menang sama sekali, 2 kali imbang dan mendapatkan 2 poin. Dengan rincian sebagai berikut: 2 kali kalah dari Arab Saudi baik tandang maupun kandang, 2 kali kalah dari Jepang, 1 kali imbang dari Uni Emirat Arab, 2 kali kalah dari Irak, dan 1 kali menahan imbang Australia. Jadi total mendapatkan 2 poin aja. Sedangkan Vietnam dari 10 pertandingan berhasil mendapatkan 4 poin, 1 kali menang dan 1 kali imbang, sisanya kalah. Dengan rincian sebagai berikut: 2 kali kalah dari Arab Saudi dan Australia, 1 kali mencuri poin dari Tiongkok, 2 kali kalah dari Oman, dan 1 kali menahan imbang Jepang. Jadi total mendapatkan 4 poin. Menurut kalian gimana nasib Indonesia di kualifikasi babak ketiga besok? Memang kita kita realistik ya, kita melihat bahwa Indonesia hari ini sudah ada perkembangan yang sangat signifikan dalam sepak bola. Tapi melihat hasil-hasil yang didapatkan, itu masih bisa loh ya. Indonesia masih bisa untuk bersaing, sekalipun kita tidak berharap ada di runner up. Kita berharap peringkat 3 lah, udah kuat ya teman-teman ya. Guys, kalian udah nonton video podcast ini belum? Dengan sama, nggak lolos juga bang. Lolos, pengumuman tuh kayak gitu. Jadi ada orang cuman iming-iming gini doang. Anak saya mau berkarir ke luar negeri. Di video podcast yang diunggah channel YouTube Sports 77 ini, Hernando Ari, kiper timnas Indonesia, mengungkapkan kalau di timnas Indonesia pernah ada pemain titipan. Kiper timnas Indonesia ini bilang kalau dirinya pernah ikut seleksi timnas Indonesia dan gagal. Tapi parahnya, dia mengungkapkan kegagalannya disebabkan karena ada pemain titipan di timnas Indonesia. Wah, kacau banget gak sih? Tentu kita tahu kalau timnas Indonesia saat ini lagi gacor-gacornya. Semoga gak ada kejadian kayak gini lagi ya.
Dele kira-kira siapa ya? Gue belum banyak utarakan ya. Ya. Tapi yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia itu cuma satu. Siapa? RI1. Oke. Caranya bagaimana? Kan orang bilang pemerintah nggak boleh intervensi. Iya, betul. Kalau ini kita berandai-andai ya, asumsi gue RI1, gue kumpulin semua klub, gue akan bilang kita akan ada pemilihan ketua, orang gue yang masuk, kalian harus pilih, kan ikutin SOP. Ya. Timbal baliknya apa? Semua BUMN akan menjadi sponsor kalian. Jadi setiap tahun dapat ekstra berapa M, 10 M, 15 M setahun, nothing buat BUMN. BUMN besar CSR-nya itu puluhan ratusan M. Jadi kalau 15-20 M ke sebuah klub itu nothing, nggak ada value-nya. Tapi ikutin aturan gue. Dari situlah taruh orang yang benar. Oke. Dipilih oleh klub, exco-nya benar semua. Satu visi, satu misi, jalanin semua. Tapi kalau misalnya mereka membocorkan itu, kan kita udah pernah terjadi pembekuan PSSI. Beda. Kan? Tapi kalau mereka membocorkan keluar misalnya, artinya Iya. bahwa tidak mau ini pemerintah intervensi, FIFA turun boikot lagi. Beda, enggak. Dulu beda. Dulu itu PSSI tidak mau dengerin pemerintah sehingga pemerintah intervensi. Intervensinya adalah membekukan PSSI. Itu beda. Ini kerjasama, ikutin SOP-nya FIFA. Tapi mereka pilih orangnya PSSI. Gue belum banyak utarakan ya. Ya. Jangan katakan dia pemain keturunan, jangan katakan dia pemain naturalisasi, jangan katakan dia pemain asli, jangan katakan dia pemain dari Sabang sampai Merauke, orang Sumatera, orang Bali, orang Sulawesi, orang Batak, orang apapun. Sebut mereka pemain tim nasional Indonesia. Karena siapa kita? Indonesia. Berbangsa satu. Mantap, Bung Jebret. Terima kasih Indonesia atas kepercayaan Coach dan kesayangan kita dukungan ya. yang tiada henti kepada saya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada saya membuat saya akan selalu berjuang penuh untuk membangun sebuah tim yang bisa saing dengan tim mancanegara lainnya, mempunyai performa tinggi dan disiplin, terutama ketepatan waktu. Oleh karena itu saya juga memilih Shopee garansi tepat waktu belanja online di Shopee, karena di Shopee ada Coach, ujung-ujungnya Shopee garansi tepat waktu ya. Coach sudah sangat terkenal sekarang di Indonesia ya. Gak apa-apa, yang penting gemilang prestasinya ya. Terlalu sibuk dengan hingar-bingar Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, kita lupa bahwa akhir tahun ini ada Piala AFF. Indonesia belum pernah juara Piala AFF. Pertanyaannya, apakah perlu kita mengirim skuad terbaik yang berlaga di round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia nanti untuk juga berlaga di Piala AFF? Karena secara jadwal sebenarnya agak berbenturan ya. Kalau aku lihat di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 nanti, Indonesia di bulan November juga akan bermain di tanggal 14 dan juga 19. Sedangkan Piala AFF khususnya Indonesia itu bermain di tanggal 24 November ya, melawan Myanmar kalau nggak salah. Jadi ada jarak beberapa hari dan itu memang agak berbarengan gitu. Jadi apakah perlu mengirim skuad terbaik? Menurut aku nggak perlu. Ya karena kenapa nggak perlu? Pertama, Erick Thohir sudah membebankan STY bukan untuk Piala AFF. Jadi targetnya lebih tinggi. Apalagi kita ada fokus untuk round 3. Kedua, ini bukan kalender FIFA. Jadi tidak ada kewajiban klub melepas otomatis pemain-pemain kita yang bermain di luar negeri ya, ataupun pemain diaspora juga itu susah sekali dilepas oleh klubnya. Dijamin nggak bakal dilepas. Kecuali misalnya Jordi Amat atau Asnawi yang bermainnya masih di kawasan Asia Tenggara. Karena kan negaranya juga ikut berlaga di Piala AFF. Nah itu kemungkinan bisa dilepas. Nah mungkin untuk pemain yang ada di Liga 1 itu juga mungkin lebih mudah untuk koordinasinya misalnya akan digunakan untuk Piala AFF. Jadi menurut aku tuh agak susah lah kalau kita mau memaksakan skuad penuh di Piala AFF walaupun kita belum pernah juara sekali lagi. Dan aku lihat juga sekarang masyarakat sepak bola Indonesia itu lebih fokus ke yang lebih tinggi daripada memang sekedar Piala AFF, walaupun kita pasti ingin juga ya kita juara Piala AFF karena kita belum pernah juara. Nah menurut kalian apakah perlu kita kirimkan skuad terbaik di Piala AFF atau tidak? Nah kira-kira siapa yang dikirim?
Indonesia mendunia di San Siro, Italia. Tijani Biar Reinders, pemain muda keturunan saja ya. Indonesia yang bermain di AC Milan, memakai marga dari sang ibu, marga Lecatumpesi yang berasal dari Ambon, Tapi Maluku. sayang dia Dalam nggak laga mau AC ya Milan gabung versus ya. Cagliari, Tijani mencetak 1 gol dan gol itu pun dia persembahkan untuk sang ibu. Lecatumpesi, Namun banyak Ambon fans ya. Indonesia yang kecewa dengan keputusan Tijani lebih memilih timnas Belanda daripada timnas Indonesia. Namun dengan selebrasi yang Tijani lakukan kemarin membuktikan kalau dia memang mencintai Indonesia dan ibunya dan akan membawa Indonesia mendunia dengan caranya sendiri. Alright, nggak apa-apa Indonesia sih keputusannya masing-masing. Seperti yang kita tahu, salah satu alasan mengapa fans timnas banyak yang membenci Emil Audero adalah sosok ayahnya, di mana ayah Emil sebelumnya pernah membuat sebuah pernyataan kontroversial, sebuah pernyataan yang sama saja merendahkan Indonesia. Kini waktu pun terus berjalan, ayah Emil perlahan mulai sadar jika sepak bola di Indonesia mulai berkembang, terutama timnasnya. Lantas bagaimana respon dirinya saat mengetahui hal tersebut? Berikut ini adalah jawabannya. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Sombong si Emil sekali, dia Pak. inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak. Iya, nggak apa-apa, itu Apalagi masuk Piala akal, tapi Dunia. jangan terlalu sombong dong, Pak. Sombong sekali, Nggak usah Bapak. lah. Apa sih penghargaannya di sini? Ya, itu adalah jawaban dari ayah Emil Audero Mulyadi saat ditanya soal peluang anaknya membela timnas Indonesia. Pada jawaban itu, ayah Emil terlihat tidak setuju jika anaknya membela skuad Garuda. Alasannya adalah karena Indonesia susah bersaing di Asia, sehingga pria asal Lombok tersebut menyarankan agar Emil memilih timnas Italia sebagai karir profesionalnya. Sesuatu yang cukup masuk akal, karena jika memilih Italia, masa depan Emil diprediksi bakal lebih cerah. Lagian saat itu, sepak bola Indonesia juga terlihat kurang jelas, entah kompetisi liganya maupun timnasnya. Ayah Emil Audero Mulyadi semakin sombong saat anaknya pindah ke Inter Milan. Dalam sebuah kesempatan ia bercerita sombong, ya. bagaimana proses transfer Emil Audero yang akhirnya resmi berseragam La Beneamata. Jadi waktu itu saya lupa tanggal kepindahannya tanggal berapa. Saya telepon sore hari pas saya di Kuta Lombok. Saya tanya gimana kejelasan transfer itu. Saya tanya ke dia kan. Alhamdulillah ya, karena Sampdoria lagi turun kasta ke Serie B. Secara karir memang tidak bagus kalau dia harus bertahan di Sampdoria, tim lamanya, dan main di Serie B. Dan tahun ini dia akan berlaga di Liga Champions, kata ayah Emil pada media. Tapi sayang meski anaknya sudah bergabung dengan Inter, kesempatan membela timnas Italia tetap belum didapatkan oleh Emil Audero Mulyadi. Ada 2 alasan yang membuat itu terjadi. Yang pertama adalah status Emil yang cuma menjadi kiper cadangan. Sementara yang kedua adalah persaingan di timnas Italia yang sangat ketat. Karena Emil harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Donnarumma, Vicario, hingga Alex Meret. Sebuah hal yang pastinya membuat Emil semakin bimbang, apalagi usianya sebagai pemain sepak bola juga terus bertambah. Kini menurut kabar terbaru, Emil Audero mulai mempertimbangkan untuk membela timnas Indonesia. Baginya membela Indonesia adalah sebuah hal yang sangat membanggakan, mengingat Indonesia adalah negara tempat dirinya dilahirkan. Apalagi untuk saat ini, sepak bola Indonesia terus berkembang di bawah pimpinan Sinteyong. Mereka kini berpeluang besar lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang lawannya nanti adalah lawan yang sangat berat untuk ukuran level Asia. Namun jika memilih Indonesia, Emil... Saya tuh semakin melihat berita-berita yang ada, berita-berita seperti ini, semakin setuju saja dengan Justin Hubner ya. Postingannya, dulu tidak ada satupun pemain naturalisasi yang pengen gabung dengan timnas Indonesia, sedangkan kami melakukan perjuangan dan mendapatkan hasil yang terbaik masuk dalam putaran ketiga, semuanya baru mau masuk. Itu rasa nasionalisme si Justin Hubner itu benar-benar tinggi sekarang ini teman-teman ya. Itu saya cukup sedih ketika timnas Indonesia menjadi pilihan second choice ya, pilihan kedua, seperti timnas Indonesia menjadi plan B ketika mereka tidak diterima di negara-negara besar sebagai pemain timnas, ketika mereka tidak dilirik untuk menjadi pemain timnas Belanda, Italia, maka Indonesia seperti menjadi orang ketiga. Seperti apa ya teman-teman ya? Pelampiasan saja mereka, seperti ingin hanya mencari suatu hal yang ya kasihan aja. Tapi memang berbicara soal hal ini adalah realita yang terjadi. Memang tidak ada pemain sepak bola yang punya mimpi tinggi untuk bermain di Piala Dunia
ingin bergabung dengan timnas yang seperti Indonesia. Ya, kita harus realistis ya. Dulunya ya seperti Indonesia yang sepanjang sejarah tidak pernah itu lolos ke Piala Dunia. Jadi mungkin mereka berpikir bahwa mimpi mereka akan terkubur jika mereka gabung dengan timnas Indonesia. Makanya mereka mengejar target yang lebih tinggi. Tapi ketika mereka melihat persaingannya begitu ketat di sana dan kemudian Indonesia semakin hari semakin bangkit seperti ini, maka mereka mulai menetapkan hati mereka untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, seperti itulah. Tapi cukup miris juga dengan perkataan dari Om tadi yang cukup sombong ya ketika anaknya masuk ke dalam Inter dan mengatakan mimpi kali ya. Oke teman-teman, kalian bebas untuk memberikan tanggapan dan opini kalian di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit dulu. See you on the next video and God bless you. Bye guys.